Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada para dewan juri dan yang saya hormati kepada teman-teman yang sudah mempartisipasikan diri untuk mengikuti acara Lomba pada Hari Santri Nasional 2023 ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, beribu-ribu rahmat, beribu-ribu nikmat Islam, beribu-ribu nikmat kesehatan. Salah satu contoh dari nikmat kesehatan yaitu kita bisa menjalankan aktivitas pada pagi hari ini. Kita bisa bernafas, bisa berbicara, bisa mendengar, bisa menghirup udara yang segar. Sholawat ma'asalam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, Nabi yang telah membawa kita dari ajaran jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang ini. Sebelum saya melanjutkan pidato pada akhir ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul Santri Milenial Pemimpin Masa Depan. Sebelum saya melanjutkan, apa sih itu santri? Apa sih itu santri? Apa sih itu santri? Ada yang mengatakan bahwa seorang santri adalah seorang anak yang nakal tetapi rajin ibadah. Ada yang menanyakan bahwa seorang santri adalah anak buangan dari anak-anak berandalan. Tetapi bukan seperti itu yang dikatakan santri. Dia dikatakan santri karena sudah berdoa kepada Ilahi Rabbi. Dia dikatakan santri karena dia sudah mengaji kepada kiai. Dan dia dikatakan santri karena sudah menguasai kitab Al-Quran yang suci. Oleh karena itu, marilah kita menjunjung tinggi akhlak, menjunjung tinggi partisipasi seorang santri untuk membangun sebuah negeri yang damai, yang harmonis, dan tidak ada konflik atau permasalahan. Dalam hal ini, marilah kita menjunjung para remaja-remaja kita, menjunjung para pemuda-pemuda kita agar menjadi generasi yang baik untuk berakhlakul karimah. Pemuda saat ini masih terguncang dengan apa yang dia lihat di dalam handphone atau alat-alat elektronik. Oleh karena itu, kita sebagai santri, kita harus merubah para pemuda, para remaja yang tergoncang berganjing oleh pengaruh gaya hidup barat. Oleh karena itu, marilah kita seorang santri bisa merubah, bisa menggoncangkan kehidupan bangsa dari pengaruh gaya hidup barat yang merusak ajaran agama Islam. Dikatakan santri karena dia sudah mengaji. Santri itu sudah mengaji. Kita buktikan dengan saat seorang santri, seorang kiai dikatakan kiai karena dia sudah mengaji di masa lalunya. Kita harus menjunjung tinggi partisipasi seorang santri. Santri dianggap melambangkan semangat yang tidak pernah luntur. Santri dianggap kebanggaan seorang tua. Santri dianggap mempunyai kebanggaan yang tidak pernah redup. Santri dianggap kesemangatan yang tidak pernah luntur. Oleh karena itu, marilah kita menjunjung tinggi jiwa partisipasi seorang santri. Presiden pertama kita yaitu Bung Karno. Beliau sudah mengatakan, berikanlah 10 pemuda kepada saya, akan kuguncangkan dunia dengan 10 pemuda tersebut. Oleh karena itu, marilah kita menjaga para pemuda kita, para remaja kita agar tidak mempunyai atau gaya hidup barat yang merusak pemuda tersebut. Pada tahun 1400 Hijriah, Nabi Muhammad SAW telah meneliti peran seorang pemuda. Namun apa daya dengan kita? Kita seorang pemuda, kita seorang santri masih membangkang perintah orang tua, masih membangkang perintah ilahi, masih melanggar syariat-syariat Islam. Oleh karena itu, marilah kita jangan seenaknya sendiri untuk berperilaku gaya hidup barat untuk memasukkan ke ajaran agama Islam. Oleh karena itu, sahabat Hasan Al-Basri, beliau memberikan motivasi kepada kita semua agar kita tidak bisa bergantung diri kepada orang tua kita, agar kita bisa hidup mandiri.
Dengan syair tersebut, laisal fata mayaqulu hadza abi lakinan fata mayaqulu anada. Bukanlah seorang pemuda yang mengucapkan bahwa inilah bapakku, tetapi seorang muda yang berani mengucapkan bahwa inilah dadaku. Di era yang canggih ini, banyak remaja-remaja yang ketinggalan zaman. Banyak santri-santri yang tidak mengetahui internet, alat-alat elektronik yang sudah canggih di zaman ini. Oleh karena itu, marilah kita menjunjung tinggi orang santri agar bisa mengisi konten-konten yang ada di handphone, internet, dan lain-lain sebagainya. Terakhir, tapi tidak kalah penting, marilah kita menjunjung seorang santri agar bisa mengisi konten-konten di dalam elektronik zaman sekarang. Karena santri sudah mempunyai ilmu yang tinggi, karena santri sudah mempunyai bekal ilahi untuk mencapai generasi-generasi, untuk membangun generasi-generasi yang berguna bagi ajaran agama Islam ini. Kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ucapan saya pribadi mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.